garis besar pandangan spiritual maupun supranatural di tahun 2022 itu sebenarnya tahun yang masih berkelanjutan gejolak-gejolak di Indonesia ini, terutama tentang bencana, terus tentang hal-hal yang bersifat di luar nalar dan sebagainya. Contohnya badai La Nina ini kemungkinannya akan melintasi di tahun 2022 juga. Tapi menurut saya batasnya itu adalah sampai dengan Februari ataupun Maret. Jadi dampak-dampak yang ditimbulkan seperti kita ketahui bersama terkait tentang puting beliung, terus tentang air laut pasang, kemudian hujan, dan juga fenomena-fenomena alam yang ditimbulkan sebenarnya luar biasa sampai dengan Februari ataupun juga Maret. Dan selebihnya menurut saya tetap masih akan ada juga beberapa hambatan-hambatan yang menurut saya cukup lumayan membuat perhatian publik ya, khususnya di Indonesia ini untuk bencana alam. Tapi kalau untuk permasalahan lainnya di luar bencana alam, sebenarnya banyak hal yang baik menurut saya di tahun yang akan datang di 2022 sendiri ya. Contohnya di 2022 juga itu kan termasuk di dalam ramalan Jayabaya ke-7, bahwasanya itu adalah tahun tikus putih Hanokobaris. Tahun tikus putih Hanokobaris ini sendiri digambarkan tikus itu adalah kalangan menengah ke bawah atau kalangan kecil, dan Hanokobaris ini sendiri ataupun putihnya itu juga menggambarkan suatu yang bersih, suci, cemerlang. Jadi sebenarnya Indonesia ini masih banyak harapan di tahun 2022 itu untuk menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Khususnya dari kalangan bawah yang mungkin bisa juga akan merangsek ke atas untuk meminta sebuah keadilan ataupun juga hal-hal yang bersifat bisa mengakibatkan hal-hal yang baik di sana. Nanti kita dengan media ya, saya gunakan media biar lebih spesifik lagi. Ya, di sini kartu yang muncul pertama adalah penerangan ya. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya Indonesia itu masuk ke era yang cukup cemerlang, cukup membanggakan publik, menjadi perhatian gitu kan. Makanya di sini adalah penerangan. Penerangan itu adalah dari era yang mungkin sekarang ini terlihat seperti masih abu-abu, kemudian nanti di tahun yang akan datang dengan penuh harapan dia akan menjadi Indonesia yang cukup membanggakan. Gitu. Ya, saya lihat di kartu kedua ya. Nah, kartu kedua di sini yang muncul adalah kemenangan. Nah, kemenangan itu adalah sesuatu yang bisa saja diraih oleh bangsa kita atau di Indonesia ini. Akan banyak prestasi-prestasi yang ditoreh, yang pada akhirnya berarti hal tersebut bersifat ke unsur yang positif pasti. Gitu. Jadi kalau misalnya seandainya masih ragu ya, saya akan coba lihat di kartu yang berikutnya. Nah, kartu yang berikutnya di sini adalah kartu malaikat. Kartu malaikat ini artinya adalah malaikat itu kan makhluk yang suci, dia tidak pernah melakukan hal dosa. Artinya berarti Indonesia ini akan menuju kepada hal-hal yang bersifat positif pastinya. Jadi dari beberapa kartu yang saya buka tadi itu lebih menggambarkan Indonesia akan jauh lebih baik daripada saat ini gitu. Kalau mungkin di 2021 ini Indonesia mungkin sudah berusaha untuk jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, di kemudian hari pasti akan lebih baik lagi. Banyak positifnya. Ya, saya akan buka Indonesia manusianya ya, unsur ke arah manusianya. Nah, di sini muncul bahwasanya kartu konflik. Ya, berarti akan ada konflik di kalangan masyarakat, baik itu kalangan selebritis, baik itu kalangan-kalangan petinggi-petinggi negara, pejabat elit, karena mungkin kita ketahui bersama bahwasanya di tahun 2022 juga di sana adalah tahun politik gitu. Cuma menurut saya hal tersebut masih bisa kita
antisipasi dari jauh-jauh hari. Gitu. Nah, saya lihat kartu kedua juga. Nah, di sini ada kartu reuni. Nah, reuni ini adalah berarti banyak atau akan ada gitu dari beberapa elemen masyarakat, baik itu dari lingkup selebriti ataupun masyarakat secara keseluruhan, itu akan melakukan hal yang bersifat sama, kurang lebihnya sama dengan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Artinya mungkin saja akan ada permasalahan yang akan timbul juga sama, mungkin juga akan ada hal-hal yang bersifat ke arah-arah ya mungkin perceraian mungkin masih tetap ada gitu kan di kalangan selebritis ataupun kalangan-kalangan masyarakat yang lain, dan juga untuk hal-hal yang bersifat secara umum menurut saya masih tetap sama. Nah, saya akan lihat di kartu ketiga ya. Nah, kartu ketiga di sini adalah dipengaruhi. Nah, kartu dipengaruhi ini menggambarkan bahwasanya akan banyak pengaruh yang masuk ke dalam lingkup masyarakat, baik itu di kalangan masyarakat secara umum maupun masyarakat dalam hal ini adalah selebritis dan juga sebagainya. Karena menurut saya pastinya tidak mungkin timbul suatu permasalahan kalau tidak ada pengaruh yang masuk dari luar. Seperti itu. Jadi menurut saya akan dari ketiga kartu ini gambarannya akan ada masalah yang muncul dari sisi selebriti sendiri, akan ada beberapa masalah yang melibatkan artis di dalamnya, melibatkan selebriti di dalamnya, dan yang pastinya masalah tersebut pasti besar. Masalah tersebut pasti akan besar, tinggal kita tunggu waktu saja masalah itu apa dan bagaimana. Yang pasti itu akan melibatkan hal-hal kriminalitas pasti di dalamnya. Oke.